Menikahi Hot Om. Bab 052. Enggak, Mas, jawab Widya hati-hati. Lapun mencermati wajah sang suami. Yuk, nanti acaranya selesai. Mahesa pun berusaha mengalah. Ia sematkan lebih dulu kecupan di wajah sang istri dengan begitu lembut dan mesra, tangannya bahkan masih merangkum rahang mungil Widya. Mas nggak akan bosan bilang ini sama kamu Buna. Tolong jangan tutupi masalah apapun sama Mas. Jadikan Mas sahabat kamu biar semua ada solusinya. Mas suami kamu, Mas yang boleh lebih tahu tentang kamu dibandingkan siapapun. Sesaat Widya amati wajah sang suami. Ingin sekali rasanya menceritakan semuanya. Tapi rasanya ia belum sanggup. Ia terlalu malu karena dikatai mandul, ia tidak siap Mahesa tahu kalau istrinya diam-diam dibicarakan di luar sana. Iya, Mas, ucap Widya. Ia pun memiliki inisiatif lain untuk mengalihkan pikiran suaminya ini. Kalungkan tangannya pada leher sang suami dan berjinjituk mengecup sudut rahangnya. Kap, yuk. Mahesa tersenyum, bukannya mendengar perintah sang istri, tangannya malah sibuk menahan pinggang ramping perempuan tersebut. Ciuman dulu, pinta Mahesa pada sang istri. Widya melebarkan matanya. Nanti ada yang lihat, Mas. Pintunya udah Mas kunci. Aman, nggak akan ada yang lihat. Widya pun langsung berdeham, merasa gugup bukan main. Tapi sesaat kemudian, ia kembali lebih unggul dengan memulai ciuman itu terlebih dahulu. Makanya, Mbak, punya mulut itu dijaga. Sudah, tarik. Jangan ribut, tegur Anggun pada sang anak. Ya ini orang sembarangan bilang Widya mandul, mah. Seru Mentari. Tari tadi dengar dia gosipin Widya istri si Mahesa. Siapa lagi kalau buka Bunanya kita? Diam-diam, Widya dan Mahesa yang baru saja datang dari arah kamar tamu menyaksikan semua pertengahan itu. Barbar banget sih jadi cewek. Siapa ini si ini orang? Tanya salah satu gadis yang berkumpul yang tadi sibuk menggosipkan Widya. Nggak tahu, tuh. Bisa-bisanya ada di acara 7 bulanan Mbak Ajeng terus bikin keributan. Nggak malu apa? Gadis-gadis itu seolah tidak peduli dengan apapun yang Mentari ucapkan. Mereka malah sibuk mencibir tanpa mau menanggapi kemarahan Mentari. Seolah kakak kandung Widya itu adalah makhluk kasat mata yang tidak terlihat. Mbak. Seru Mentari tidak terima. Mulutnya minta dirobek atau gimana? Mentari yang tidak tahan pun menarik salah satu bahu perempuan yang paling aktif berbicara. Kenapa pegang-pegang gue? Seru perempuan bernama Alita tersebut. Gak sopan banget jadi orang. Lo itu yang gak sopan. Mentari sudah geram bukan main. Emosinya kepalang di ubun-ubun. Kalau bisa ingin meremas mulut-mulut tidak bertanggung jawab ini. Punya mulut kayak sampah. Kerjaannya gosipin orang aja. Sekolah nggak lo, Mbak? Lo itu siapa tiba-tiba datang terus ribut-ribut di sini? Seru perempuan lain yang tidak kalah sengit menghadapi Mentari. Perempuan itu serupa dengan wajah yang tadi tarik pundaknya. Anita namanya. Emang lo itu siapanya istrinya Mas Mahesa sampai segitunya? Nggak penting siapa gue. Yang penting itu jaga mulut kalian-kalian yang nggak bertanggung jawab itu. Sejenak Mentari amati dua wajah yang sama persis tersebut. Cantik, tapi wajahnya sadis. Oh, kembar, pantes sifatnya sama. Angkuh, busuk lagi. Kayaknya nggak mungkin kalau keluarganya Mas Mahesa. Pasti para barisan sakit hati karena nggak bisa dapetin dia. Mulut lo jaga ya. Seru Anita yang kini ikut menyerang Mentari. Emang kenapa kalau kita katain istrinya Mas Mahesa itu mandul? Nggak ada urusannya sama lo, kan? Lo siapanya emang? Yang kita omongin itu sama sekali nggak salah. Emang belum hamil, kan dia sampai sekarang? Widya mengepalkan tangannya erat saat sekali lagi mendengar kata mandu.
Dari mulut salah satu kerumunan itu, Mahesa bahkan sudah akan bergerak menyambangi mereka, namun Widya menahannya. Mas Mahesa itu potensial. Siapa aja mau sama dia. Eyang itu, kan butuh cicit. Itu yang beliau harapkan dari Mas Mahesa sama istrinya sekarang. Kalau emang dia nggak mampu ngasih, nggak ada salahnya, kan kalau Mas Mahesa cari istri lagi. Banyak perempuan subur yang pas udah nikah sebulan langsung isi. Lah kalau istrinya Mas Mahesa yang sekarang. Dengar-dengar bahkan udah sampai program, hasilnya mana? Nggak ada, kan? Kosong. Nyeri. Sangat nyeri sekali hati Widya. Mahesa yang mendengarkannya pun ikut meradang. Ia bahkan mengurungkan niatnya untuk langsung menegur. Ingin tahu lebih jauh seberapa luas berita miring tentang sang istri. Kamu sama Mbak Anggi dulu? Ya, sayang, ucap Mahesa ingin menggiring istrinya agar tidak lagi mendengar ucapan-ucapan miring di depannya. Bahkan pertengkaran yang ada di sudut tenda itu sudah menarik atensi sebagian orang yang sedang mengambil makanan. Untung saja tempatnya luas, tidak banyak yang menyadari ada perdebatan itu, namun tidak sedikit juga yang mengetahui. Sebagian besar yang mengetahui hanya diam dan menonton. Berbisik-bisik tanpa mau melerai. Enggak, Mas. Widya mau tarik Kak Mentari. Biar Mas, sayang. Mereka harus ditegur. Widya menggeleng. Biar dulu. Widya mau lihat seberapa bisa mereka bisa buat Widya marah. Fokus Widya dan Mahesa pun kembali tertuju pada kumpulan wanita-wanita yang sedang bersih tegang tersebut. Bahkan Anggun yang berusaha melerai ditepis oleh Mentari. Mentari meminta untuk ibunya itu agar diam. Sebenarnya Anggun juga sangat marah mendengar anaknya dihina. Tapi tentu ia berusaha menahan diri. Ia tidak ingin keributan di acara tempat saudara besannya ini menjadi tambah besar. Ya udah sih. Lagian apa sih untungnya buat lo belain itu cewek? Dasar aneh. Kayak kenal aja. Julid. Sarkas Mentari. Mulut kalau nggak pernah makan bangku sekolahan ya seperti ini. Elit belum tentu jamin mahalnya kalimat yang keluar dari bibir seseorang. Akhlak lo nggak ada. Lo pikir sekarang akhlak lo ada? Bukan sekedar Alita dan Anita sekarang yang maju. Ada dua perempuan lain yang ikut menyerang Mentari. Tiba-tiba datang terus ngelabrak kami. Ya lo udah ngejelek-jelekin adek gue. Teriak Mentari yang sudah tidak sabar. Siapapun yang jelekin Widya bakal gue hadapi. Apa lo? Keempat perempuan itu mulai saling pandang. Ada gurat kecemasan di mata mereka masing-masing. Tapi tidak menyulutkan keberanian mereka. Oh, ini keluarganya. Tanya gadis bernama Tika. Sejenak ia lihat penampilan Mentari yang sederhana namun tetap terlihat cantik. Beruntung banget, ya. Dengar-dengar keluarga broken home yang punya banyak utang. Udah dapat aset berapa banyak dari keluarga Mas Mahesa. Plak. Mentari sudah tidak bisa menahan apapun lagi. Hatinya sakit bukan main. Dari mana mereka tahu? Mahesa yang mendengarnya pun kaget. Ia sudah menutup serapat mungkin informasi tentang keluarga Widya yang bermasalah. Tapi kenapa bocor juga? Lo, teriak Alita tidak terima. Lo kenapa tampar gue? Lo pantas dapetin itu. Biar belajar tata krama mulut lo tahu. Halah. Keluarga miskin gak tahu diri. Minggir. Yuk, pergi aja dari sini. Gak level sama ini orang. Jaga mulut ya, setan. Keluar sudah lahar dalam dada Mentari. Meledak tanpa bisa dicegah. Gak usah ngomongin hal yang tidak kalian tahu. Kalian harus minta maaf sama keluarga gue terutama adek gue. Ogah banget minta maaf. Siapa banget emang keluarga lo? Keluarga kerajaan. Seru Anita menyindir. Keluarga miskin banyak utang. Udah broken home? Mandul lagi. Mahesa yang tidak bisa menahan lagi istri dan keluarganya dihina pun langsung melangkah maju tanpa menghiraukan Widya yang masih berusaha untuk menahannya.
Kalian yakin gak mau minta maaf? Suara berat nan tegas milik Mahesa langsung menarik atensi mereka yang sedang bermasalah. Kehadiran Mahesa yang tiba-tiba tentu saja membuat orang-orang yang menantang Mentari menjadi ciut. Mas Mahesa, cicit salah satu dari 4 perempuan itu. Ia benar-benar ketakutan melihat Mahesa ada di depannya. Mas, ini loh, Mas. Katanya kakaknya istri, Mas. Sumpah, mulutnya sampah banget, Mas. Gak bisa dijaga banget. Nita sampai gak habis pikir Mas Mahesa nikahin perempuan dari keluarga yang kayak begini. Perempuan itu sangat percaya diri di depan Mahesa. Sebab ia yakin kalau lelaki itu tidak mendengar semua percakapan yang telah teman-temannya obrolkan. Alita memberikan kode pada yang lain untuk membantu. Tentu ia tidak ingin membela diri sendirian. Iya, Mas, ucap Anita yang kini ikut maju. Padahal kita nggak ganggu dia, tiba-tiba datang marah-marah. Bahkan tadi sempat nampar Lita, Mas. Gila banget ini cewek. Gak pernah diajarin tata krama kayaknya sama ibunya. Tangan Anggun pun sudah terkepal erat. Namun Haris yang baru saja menyusul dan berdiri di sebelahnya menggenggam tangan mantan istrinya tersebut. Jangan kepancing di sini, Gun. Anggun tentu langsung menepis tangan Haris. Jangan pegang-pegang, Mas. Sadar diri. 2 perempuan lain yang bernama Mira dan Sela juga ikut menyalahkan Mentari. Bahkan Mentari tidak peduli walau disudutkan banyak orang. 4 lawan 1, tentu Mahesa akan lebih percaya pada mereka. Mahesa malas berlama-lama berurusan dengan perempuan-perempuan yang sejatinya malah menjadi kerabat jauh keluarganya tersebut. Mereka bukan keluarga langsung. Bahkan rata-rata dari mereka dulu terang-terangan mencari perhatian Mahesa. Menjadi barisan sakit hati, tentu mereka mengomentari celah yang ada pada istri Mahesa yang sekarang. Ingin memutus sumber masalah sampai akarnya, Mahesa meraih ponsel yang ia simpan di saku celana bahannya. Mengetuk pada layar benda pipih tersebut, jemarinya mendial kontak seseorang di sana. Halo Om Handoko, ucap Mahesa di ujung telepon. Anita dan Alita panik bukan main saat nama papanya disebut. Maaf untuk keputusan saya yang mendadak ini. Untuk investasi yang saya janjikan beberapa hari yang lalu, maaf saya tidak bisa memenuhinya. Tidak perlu membuat surat kontrak untuk besok. Saya sudah berubah pikiran. Mira dan Sela, ucap Mahesa menekan 2 orang lainnya kemudian. Kalian berdua tidak perlu lagi datang ke rumah sakit besok. Rumah sakit kita tidak memerlukan perkaja yang suka merendahkan harkat dan martabat orang lain. Keempat gadis yang baru saja Mahesa beri pelajaran berharga tersebut langsung pias ketakutan. Mereka tidak menyangka buah dari perbuatannya itu, langsung disalahkan. Mampus! Seru Mentari merasa menang. Gadis itu bahkan tidak sungkan untuk mengacungkan jari jempolnya ke bawah agar dilihat keempat anak dajjal di depannya tersebut. Rasain. Bangkrut-bangkrut deh. Alita yang cemas karena Mahesa tidak jadi memberikan investasi ke perusahaan miliknya pun langsung memanjangkan langkah untuk berdiri menghadap lelaki tersebut. Mas Mahesa. Tolong jangan seperti itu, Mas. Tolong kasihani Papa. Penyakit jantung Papa bisa kambuh, Mas. Harusnya kamu memikirkan hal itu sebelum sibuk mencari celah kurangnya istri saya, Lita. Saya benar-benar tidak akan membiarkan siapapun untuk merendahkan istri saya. Kamu rendahkan dia, sama dengan merendahkan saya. Untuk apa mengharapkan bantuan dari orang yang kamu pandang rendah? Cukup perbuatan kamu yang lebih jauh lagi sebelum saya melakukan hal yang lebih dari ini. Mahesa langsung menggenggam tangan istrinya. Berniat membawa wanita itu pergi. Namun gerakannya tertahan saat Widya memaku di tempatnya tidak mau pergi. Sebentar, Mas. Ada yang harus Widya lakukan. Ya, sayang. Widya pun melangkah maju menghadap Lita. Banita bisa ke sini enggak? Biar aku bujuk suami aku buat batalin niatnya.
Sayang, ucap Mahesa, dan Widya langsung meremat tangan suaminya dengan lembut, menginstruksikannya untuk tidak ikut campur. Iya, Mbak. Nita pun maju selangkah dan berdiri bersisian dengan Lita. Yang dua Mbak di belakang sana. Siapa tadi namanya? Tanya Widya mencoba mengingat nama Mira dan Sela. Oh, Mira dan Mbak Sela kalau nggak salah. Coba kesini, aku juga pengen bujuk suami aku buat kalian. Iya, Mbak. Mira dan Sela kompak melangkah maju menyusul Nita dan Lita. Sungguh, baik Mahesa, Anggun, bahkan Mentari tidak tahu apa yang akan Widya lakukan. Mereka bahkan sangat penasaran sekarang. Lo mau apa sih, Bun? Tanya Tari sarkas. Walau dia membela Widya, tidak serta-merta membuatnya lembut pada adiknya tersebut. Rasa gengsi masih melipu dirinya. Widya tidak menjawab, tatapannya memandang lurus-lurus ke arah 4 orang yang kini berdiri di depannya. Plak. Terdengar suara tamparan yang begitu keras yang bisa didengar oleh beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka. Sebab suara gamelan yang masih menggema karena acara belum selesai menyamarkan keributan dan suara yang ditimbulkan. Wajah Lita terlempar ke samping. Mata semua orang terbelalak. Jika tadi ia mendapatkan tamparan dari Mentari, kini ia dapatkan lagi dari sang adik. Entah kenapa melihat tindakan sang istri membuat Mahesa senang. Ia tidak mencegah dan membiarkan saja. Ia berhak mewidyakam mulut-mulut yang berusaha menghina dirinya dan keluarganya. Plak, tamparan kedua pun terdengar. Kali ini Anita, wajah mulus nan putihnya langsung memerah begitu terkena hantaman tangan Widya. Ia tidak bisa membela diri sebab tidak ingin investasi itu gagal. Plak, plak. Tamparan ketiga dan keempat juga Widya layangkan tanpa sungkan. Ia cukup dengan semua yang dikatakan oleh orang-orang ini tadi. Mereka sudah sangat keterlaluan menghinanya. Itu untuk balasan semua ucapan kalian yang gak bertanggung jawab, ucap Widya tenang. Jangan pandang rendah siapapun sekalipun mereka gak setara dengan kalian. Kalian gak pernah tahu dari sisi mana Tuhan memberikan penilaian lebih untuk setiap orang. Bisa jadi kalian sekarang lebih unggul, tapi bisa dalam satu waktu kesombongan itu dibayar tunai. Siapapun gak akan rela dirinya dihina terlebih keluarganya. Kalian sudah hina keluarga saya, dan saya tentu gak terima. Jadi, saya rasa ini impas. Jangan kalian ulangi lagi walau dengan siapapun juga. Walaupun kesal setengah mati, keempat orang itu tidak berkutik. Lelaki yang berdiri di samping wanita yang menamparkan mereka bukanlah orang biasa. Mahesa bisa memiskinkan mereka dalam satu waktu. Maafin kami, Mbak. Iya, Mbak, maafin kami. Kami nggak bermaksud untuk menghina siapapun. Halo, seru Mentari. Masih aja ngeles. Nggak bermaksud gimana? Udah jelas-jelas kalian hina adek gue. Gue udah peringatin tetap aja ngeyel. Bebal. Maaf, Mbak. Kami salah. Salah satu dari 4 orang itu pun meminta maaf pada Mentari. Kami nggak akan pernah ngulangin lagi. Setelahnya, Widya langsung memegangi lengan suaminya. Mas. Ya, sayang. Apa? Keempat orang itu bahkan bisa melihat bagaimana Mahesa meratukan Widya. Mereka benar-benar salah mencari lawan. Lubang kematian mereka gali sendiri dengan menghina istri dari lelaki tampan yang mereka puja. Tolong pikirin lagi soal investasi itu, ya, Mas. Kasian kalau orang tua harus menanggung buah dari kesalahan anaknya. No, jawab Mahesa tidak berbasa-basi. Nggak bisa, sayang. Apa yang udah Mas putuskan nggak bisa diganggu-gugat. Maaf. Lita dan Nita menggigit bibirnya kuat-kuat. Mereka sudah ingin menangis saat itu juga. Nilai investasinya berapa sih Mas? 10 miliar sayang. Sejenak Widya berpikir. Ia juga tidak akan tega mematikan langkah seseorang yang sudah meminta maaf padanya. Terlebih urusannya adalah orang tua. Mas,
Boleh Widya berbisnis? Mahesa menaikkan satu sudut alisnya ke atas. Bisnis. Mulai dari investasi. Kalau nggak ada masalah ini, bukannya Mas bakalan investasi ke Om Handoko kalau nggak salah Widya dengar waktu di telepon tadi. Lia, prospek ke depan bagus nggak Mas? Tanya Widya ingin tahu. Mas udah sempat meeting dan omongin soal keuntungan dari kerjasama itu. Sudah sayang. Berapa dividen yang ditawarkan, Mas? 33% dari modal investasi yang kita tanamkan. Kembali Widya berpikir. Tidak ada salahnya jika dia mulai belajar. Niat yang sebenarnya adalah menolong. Biar Widya ambil alih, Mas. Uang yang Mas kasih ke Widya kemarin bisa Widya gunain buat belajar investasi. Boleh,